Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut menyampaikan materi atau sebelum kita belajar pada pagi hari ini, pertama-tama kita baca doa dulu terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk ketua kelasnya tolong absen teman-teman kelasnya siapa-siapa saja yang hadir. Nah, jadi anak-anak, di kesempatan hari ini Pak akan menjelaskan terkait materi operasi hitung pada bentuk aljabar. Anak-anak, operasi hitung pada bentuk aljabar sama hanya dengan operasi hitung pada bilangan biasa. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Tapi pada kesempatan hari ini Pak akan menyampaikan materi atau menjelaskan operasi hitung pada bentuk aljabar, penjumlahan, dan pengurangan saja. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, kita masuk pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi anak-anak, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini juga berlaku 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, jadi anak-anak, ada syarat khusus untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama, harus menjumlahkan dan mengurangkan suku yang sama dan atau variabel yang sama. Suku yang sama atau variabel yang sama dan pangkat yang sama dari variabel yang sama tersebut. Suku mana yang dimaksud? Suku X dan X kalau Y dan Y. Nah, yang kedua, konstanta dan konstanta. Nah, agar lebih jelasnya anak-anak bisa memahami materi ini, kita langsung saja pada contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. Di poin A, ada min 4 tambah 7x. Sedangkan di poin B, dalam kurung 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 ditambah 4x kuadrat kurang 5x tambah 1. Soal poin C, ada 4a kuadrat tambah 5 kurang 3a kuadrat kurang 3a tambah 2. Nah, kita masuk pada penyelesaian soal. Penyelesaian soal pada poin A. Nah, di sini anak-anak bisa lihat min 4 dengan 7 itu sama-sama memiliki suku yang sama atau variabel yang sama. Maka langsung saja kita jumlahkan ya. Yang dijumlahkan ini hanya koefisiennya saja. Yang dijumlahkan koefisien min 4 dan 7. Jadi min 4 ditambah 7 itu adalah 3x ya. Oke. Kira-kira di penyelesaian poin A anak-anak bisa pahami? Ya, bisa ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti disampaikan. Nah, penyelesaian pada poin B. Poin B anak-anak, kita lihat bahwa soal 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 ditambah 4x kuadrat kurang 5x tambah 1. Pertama, untuk menyelesaikan soal dari penjumlahan bentuk aljabar ini, pertama-tama kita keluarkan dia di dalam kurung dulu. Ini kita keluarkan, tetap 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 ditambah, kita kalikan tandanya, tetap 4x kuadrat min kali positif kali min, hasilnya tetap min 5x ditambah 1. Nah, setelah kita keluarkan dia di dalam kurung anak-anak, kita lihat di situ mana yang memuat suku yang sama. Suku yang sama atau variabel yang sama atau pangkatnya sama. Kita lihat di sini ada 2x kuadrat dan 4x kuadrat memiliki suku yang sama atau variabel yang sama dan pangkat yang sama.
Setelah kita identifikasi dari urutan, maaf bukan urutan, setelah kita identifikasi dari soal ini, kita urutkan dia suku yang sama dan variabel yang sama. Kita urutkan 2x tambah 4x kuadrat dikurangi 3x kurang 5x ditambah 2. Nah, setelah kita urutkan maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan tadi sama, hanya kita menjelaskan jumlahkan penyelesaian poin A. Kita jumlahkan saja koefisiennya. 2x tambah 4 x kuadrat itu hasilnya kan 6x. Min 3 dikurangi 5 itu hasilnya min 8 ya. Pasti anak-anak bisa pahami enggak? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari penjumlahan bentuk aljabar dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 tambah 4x kuadrat kurang 5x tambah 1 itu ada hasilnya adalah 6x kuadrat kurang 8x tambah 3. Nah, di poin C sama saja. Di poin C sama saja dengan penjumlahan bentuk aljabar tadi. Penyelesaiannya ya. Nah, di sini tadi ada soalnya 4a kuadrat ditambah 5 kurang 3a kuadrat kurang 3a tambah 2. Pertama tadi langkah awalnya sama. Pertama kita keluarkan dia di dalam kurungnya dulu, tetap tandanya akan sama. Min kita kalikan tandanya ya. Min kali min positif, min kali positif, tetap hasilnya minus ya. Nah, kita identifikasi dia. Identifikasi dia artinya kita melihat di mana yang memuat suku yang sama, variabel yang sama atau variabel yang sama, dan memuat pangkat yang sama dari variabel yang sama tersebut. Di sini kan ada 3a kuadrat sama 4a kuadrat. Setelah kita identifikasi dari melihat mana yang variabel yang sama atau koefisien yang sama atau pangkat yang sama, setelah itu kita urutkan atau kita dekatkan variabel yang sama tersebut. Di sini kan ada 3a kuadrat kurang 4a ditambah 3a ditambah 5 dikurangi 2. Setelah kita urutkan maka kita selesaikan dia, operasikan dia. Operasikan dia. Setelah itu kita operasikan 4a kuadrat kurang 3a kuadrat hasilnya 1, tapi satunya kita tidak usah tulis, sama saja. Ini tetap memuat koefisien 1 a kuadrat. Karena 3a nya cuma sendiri, tidak ada teman suku yang lain, maka kita tulis 3a 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, kira-kira sampai di sini anak-anak bisa pahami? Kalau tidak bisa dipahami, bisa dipertanyakan. Ya, bisa dipahami, alhamdulillah ya. Nah, jadi begini anak-anak, kalau ada pertanyaan apa sih kegunaan operasi hitung pada bentuk aljabar ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita ambil contoh saja anak-anak. Misalnya, Risto memiliki 15 kelereng berwarna merah dan 9 kelereng berwarna putih. Jika kelereng merah kita nyatakan dia X, kelereng merah tadi 15 kita nyatakan dengan X, dan kelereng putih kita nyatakan dia sebagai Y, berarti 9Y ya. Jika kelereng merahnya toh, selanjutnya jika Risto diberi kakaknya 7 kelereng merah dan 3 kelereng putih, maka banyak kelereng Risto berapa? Nah, sama halnya tadi, kita tulis tambahan kelereng dari kakak dari Risto ya.
tambah 7x ditambah 3y. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Penyelesaiannya hampir sama dengan apa yang Pak ajarkan tadi. Sama-sama memiliki variabel, sama-sama memiliki suku, tapi di sini ada variabel x, ada variabel y. Maka pertama penyelesaian bagaimana tadi? Ya, pertama kita kelompokkan dia dulu, variabel yang memuat variabel yang sama atau suku yang sama dan pangkat yang sama dari variabel tersebut. Di sini kan ada 15x tambah 7x. 15x tambah 7x sama-sama dan tambah 9y tambah 3y. Nah, jadi setelah kita identifikasi, setelah kita urutkan dia yang memiliki variabel yang sama atau koefisien yang sama, kita operasikan dia. Kita selesaikan. 15x tambah 7x berapa anak-anak? Ya, 22. Pintar ya? 22x. Tambah 9y tambah 3y hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya 12. Pintar ya? Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa padahal kegunaan dari operasi itu pada bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada manfaat tersendiri. Nah, mungkin itu saja apa yang bisa Pak sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini saja ya. Ya, tidak ada. Oke, kita akhiri. Nah, sebagai penguatan, Pak akan kasihkan tugas untuk anak-anak. Tugasnya 2 nomor saja. 8x dikurangi 9x ditambah 7 tambah 7y tambah 3 ya. Soal yang kedua, 4x kuadrat tambah 3x tambah 2 ditambah dalam kurung 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, ini tugas untuk anak-anak, kerjakan di rumahnya sebagai penguatan. Setelah itu pada kesempatan materi selanjutnya Pak akan menjelaskan terkait tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Mungkin sekian, kurang lebihnya Pak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.